play. Nah, perhatikan di sini sudah membuat ya dokumennya, dan ini sudah ada catatan starting. Kita tinggal saja di sini, tapi kita tunggu di foldernya sini apa yang terjadi. Apakah akan satu sudah ada ya? Oke, dan langsung tiga-tiganya secara serentak keluar. Mari kita buka nama pertama. Oke, inilah hasilnya, luar biasa ya. Jadi langsung jadi setiap siswa mempunyai satu rapot. Halo, selamat datang kembali dan selamat bergabung. Semoga pada hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat. Anda seorang guru, Anda seorang wali kelas, bingung bagaimana cara membuat rapot online, bingung bagaimana cara menginput nilai secara online. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat rapor K13 secara online sendiri dengan hanya menggunakan Google Drive, yaitu kombinasi antara Google Spreadsheet dan Google Docs ditambah dengan add-on AutoCred. Saksikan sampai akhir, jangan skip dan pantengin terus. Sekarang saya sudah berada di Google Drive dan saya sudah membuat satu folder dengan nama rapot. Kemudian di dalamnya saya meletakkan kolom nilai rapot untuk setiap guru mata pelajaran, begitu juga dengan LHB-nya untuk nanti kita mail merge. Jadi nanti file yang Excel ini kita akan share. Sebenarnya dua-duanya bisa dibuat dulu di Microsoft Excel untuk kolom nilainya dan lagernya, kemudian di LHB-nya bisa buat dengan Microsoft Word, kemudian nanti diupload. Tetapi untuk kali ini saya langsung membuatnya di Google Drive. Baik, saya akan masuk ke poin pertama dulu, yaitu kolom nilai dan lager rapot. Di sini terdapat beberapa sheet, nanti akan bertambah banyak sheetnya sesuai dengan jumlah mata pelajaran. Yang pertama adalah data. Data ini saya masukkan 3 data, yaitu nilai dan predikat, kemudian nama mata pelajaran dan nama guru. Nah, di nilai predikat saya letakkan angka atau nilai ya dari 0 sampai 100, kemudian predikatnya apa dari setiap perwakilan angka itu. Yang berikutnya adalah nama mata pelajaran. Di sini saya tulis semuanya. Seterusnya di sini ada nama guru, saya tulis semua. Sebagai contoh ini perwakilan saja ya, mata pelajaran 1, guru 1 dan sebagainya. Tetapi mungkin saja nanti akan ada beberapa mata pelajaran yang diampu oleh satu guru, silakan ditulis sama. Ketiga data ini akan berkait dengan sheet berikutnya, yaitu untuk kolom nilai mata pelajaran setiap guru. Saya akan masuk ke sheet berikutnya. Di sini sebagai contoh adalah mata pelajaran agama. Inilah yang saya buat tadi, kenapa di situ ada mata pelajaran saya tulis semuanya. Sehingga nanti kalau guru itu masuk, dia tidak perlu menulis satu persatu mata pelajarannya. Dia cukup memilih dari drop down menu ini, kemudian memilih mata pelajaran yang diampunya. Setelah itu, gurunya juga bisa memilih nama gurunya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Lah, bagaimana cara membuatnya ini? Caranya adalah saya ambil contoh di sini membuat ulangnya ya. Kita masuk ke data validation. Klik kanan di sel yang akan kita buat drop down ini. Kemudian ke bawah pilih data validation. Di sel range ini biarkan karena dia akan membaca sel I pada sheet agama. Jadi agama I2 di sini ya. Kemudian di kriterianya pilih list from orange dan range-nya sheet berapa, atau kita ambil dari data di mana. Jadi saya klik ini saja. Kemudian saya letak di sini dan saya ambil data yang di sheet pertama ini, yaitu nama mata pelajaran ya. Berarti saya pilih semua mata pelajaran ini. Setelah itu klik OK. Kemudian kalau kita mau memberi validation help text, silakan dicentang ini dan ini diganti. Sebagai contoh saya tulis pilih salah satu dan selanjutnya klik save.
Kita lihat di sheet agama, maka di sini sudah ada tanda panah dan ini adalah validation text help tadi. Pilih salah satu. Kalau diklik, maka guru itu langsung bisa memilih ya mata pelajaran apa yang diampu. Begitu juga untuk nama gurunya. Nama gurunya kita ulang langkah yang sama. Kemudian inilah yang saya buat di bagian data nilai dan predikat tadi. Kita akan memakai rumus sederhana saja dengan VLOOKUP, tidak terlalu ribet. Nanti rumusnya juga bisa dilihat atau dipelajari. Saya akan copy di bagian deskripsi dari video ini. Jadi contohnya kita masukkan angka 100, maka di sini akan berubah menjadi A. Kalau di sini saya tulis 76, dia akan jadi B. Kalau di sini saya tulis 86, dia akan jadi A, seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu di bagian sini ya. Di bagian sini kita menggunakan VLOOKUP. Caranya adalah ini sebagai contoh, saya hapus dulu aja. Saya hapus dulu. Kemudian letak di sini, tulis sama dengan, kemudian kita pilih VLOOKUP. Di situ sudah ada VLOOKUP. Kemudian ini pilih kolom apa yang akan dijadikan patokan. Di sini adalah C berapa ini? C9. C9 ya. Berarti kalau di sini diedit, di sini nanti akan berubah. Selanjutnya kita beri tanda koma ya. Koma. Kemudian kita pilih data range-nya. Ini kan range-nya yaitu ambil dari data di sini sheet pertama, mulai dari angka 0 ini sampai dengan 100, yaitu untuk nilai A. Setelah itu perlu dipelajari bahwasanya ini tabel terdapat dua kolom. Ini kolom pertama yaitu A dan kolom kedua adalah B. Yang akan kita panggil adalah kolom kedua atau B. Maka kita kasih tanda koma dan kemudian kita tulis kedua. Begitu. Jadi nanti kalau kita tulis angka 0, dia akan jadi D. Kalau kita tulis angka 74, dia akan jadi C, seperti itu. Selanjutnya sebaiknya di antara huruf ini kita berikan tanda dolar ya, supaya dia nanti tidak berubah. Jadi dolar A, kemudian dolar 3. Begitu juga dengan yang ini, kita kasih angka tanda dolar dan ini juga kasih tanda dolar. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah ada kategorinya. Kalau saya tulis 0, maka dia akan jadi D. Kalau saya tulis angka 96, dia akan jadi A. Nah, ini kita tarik saja ke bawah sehingga nanti rumusnya sama. Kenapa di sini harus ada tanda dolar? Karena kalau tidak dikasih tanda dolar, ketika kita tarik, dia akan ada perubahan pada setiap kolom yang di sini. Kalau ini akan tetap dan nanti akan tidak merubah rumusnya. Lakukan hal yang sama untuk nilai keterangan. Jadi ini adalah format yang akan diisi oleh guru mata pelajaran pendidikan agama dengan nama gurunya ini, sehingga nanti ketika guru mata pelajaran itu mendapatkan link dari file yang kita buat ini, guru tersebut langsung bisa mengisi dari rumah, baik dari handphone ataupun dari laptop selama terkoneksi dengan internet. Untuk deskripsinya, tentu saja ini adalah sudah mengetahui lah setiap guru mata pelajaran bagaimana harus mengisi deskripsinya. Sekarang, setelah format 1 ini kita selesaikan, semuanya sudah betul. Yang harus kita lakukan adalah menduplikat. Ya, duplikat file ini sebanyak jumlah mata pelajaran yang ada. Tadi mata pelajarannya kan ada banyak ya di sini. Ada 11. Maka kita akan duplikat sebanyak itu juga. Di mata pelajaran di sheet ini, kita klik kanan, kemudian pilih duplicate. Kemudian kita ganti mata pelajaran kedua apa namanya? PKN. Berarti kita pilih rename, kita pilih PKN.
Dan nanti guru PKN itu akan mengisi ini dengan memilih mata pelajaran PKN, kemudian nama gurunya tentu silakan dipilih ya, seperti itu. Dan seterusnya, sampai semua mata pelajaran itu selesai. Dalam hal ini saya akan percepat videonya supaya tidak memakan terlalu banyak waktu. Oke, jadi semuanya sudah diduplikat sejumlah mata pelajaran yang ada di kelas tersebut, sehingga nanti setiap guru mata pelajaran itu bisa memilih bahasa Indonesia, dia tinggal pilih aja bahasa Indonesia. Seperti itu. Ketika sudah selesai, maka yang harus kita lakukan adalah kita akan lock, karena file ini nanti akan di-share ke setiap seluruh guru mata pelajaran, maka kita akan lock setiap sheet ini. Sehingga walaupun nanti semua guru yang mengajar pada kelas ini dapat melihat data ini, tetapi dia tidak bisa mengedit, karena dia tidak punya akses untuk mengedit mata pelajaran milik orang lain. Contoh, ini mata pelajaran agama, perhatikan di bagian sini tidak ada kuncinya ya, belum ada tanda lock. Kita harus lock supaya hanya untuk mata pelajaran agama, ya hanya guru agama saja yang bisa mengedit. Untuk PKN, ya hanya guru PKN saja yang bisa mengedit. Yaitu caranya klik kanan, boleh di bagian sheet ini atau di sel mana saja. Contoh, saya akan klik di sel mana saja, klik kanan, kemudian pilih Protect Range. Pilih Protect Range, kemudian di sini pilih Add Sheet or Range. Saya akan jelaskan sedikit. Kalau range itu adalah untuk mengunci sel tertentu, tetapi kali ini kita akan melock, yaitu mengunci semua sel, semua sheet maksud saya. Maka pilih bagian sheet. Nah, sheetnya apa? Di sini kan ada banyak nih. Oke, contohnya ini agama, berarti sheet agama ini hanya akan diizinkan untuk diedit oleh guru agama. Setelah itu set permission, kemudian di bagian restrict who can edit this range, pilih bagian custom. Setelah itu masukkan email guru mata pelajaran tersebut. Pastikan dia Gmail ya, karena ini menggunakan Google Drive. Jadi contoh saya tulis di sini gitu. Jadi nanti hanya alamat email ini saja, yaitu guru yang mengajar pada mata pelajaran agama yang bisa mengeditnya. Kalau sudah, done, save dan share, kemudian got it. Nah, ini sudah di lock. Kita tidak bisa membuktikan ya sampai kita login kemudian melihat dengan email yang saya masukkan tadi. Kemudian kalau yang berikutnya juga kita lakukan hal yang sama, cukup menambah di sini aja add sheet or range. Saya tidak akan melakukan semuanya karena nanti akan memakan waktu. Yang pertama tadi sebagai contoh untuk diikuti pada sheet-sheet berikutnya. Kalau sudah, silakan diklik done. Setelah ini selesai, maka template ini bisa ditutup. Maka template untuk membuat kolom nilai mata pelajaran untuk guru mata pelajaran sudah selesai. Yang tugas berikutnya adalah kita memasukkan semua mata pelajaran ini. Nanti apabila sudah dimasukkan, yang selanjutnya adalah masuk ke kolom legger. Nah, ini nanti yang akan kita merge ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini saya cuma mengambil 3 nama contoh peserta didik. Dan yang biru ini memang adalah tugas wali kelas ya, karena ada sikap spiritual dan sikap sosial. Di situ juga sudah saya buat kodenya ya. Nanti untuk apa kode-kode itu kita akan masuk ke materi yang setelah ini. Ini semua mata pelajaran masih kosong ya, belum ada sama sekali yang masuk. Walaupun di sini sudah masuk semuanya dari setiap guru mata pelajaran ya, tapi kita belum melingkan. Nah, cara melingkannya adalah kita cukup panggil saja.
di bagian kolom agama nilai P ini adalah pengetahuan, agama predikat pengetahuan, agama deskripsi pengetahuan, agama nilai keterampilan, agama predikat keterampilan, dan agama deskripsi keterampilan. Urutan ini itu sudah sama dengan yang ada di sini. Jadi di bagian legger yang sudah saya buat ini, kita panggil saja dengan menulis sama dengan, kemudian pilih sheet agama dan klik di sini saja, kemudian enter. Maka ini sudah masuk, jadi kita tinggal tarik aja ke samping, pasti sama, dan kita tarik ke bawah. Oke, berarti ketiga siswa ini sudah langsung mendapat nilai dari guru mata pelajarannya. Ini adalah bagian wali kelas, hanya untuk melihat saja perkembangannya. Nah, ini kenapa PPKN belum masuk? Karena kita belum panggil. Jadi kita lakukan hal yang sama juga. PKN sama dengan pilih PKN, pilih nilai pengetahuan, enter, kemudian kita tarik ke samping sampai batasnya hijau itu ya. Kemudian kita tarik ke bawah sampai batasnya itu, dan seterusnya. Saya akan lakukan ini sampai selesai, tetapi videonya akan saya percepat karena nanti supaya tidak memakan banyak waktu ya. Oke, setelah semua selesai, kita juga bisa memasukkan nilai ekstrakurikuler ya. Kolomnya juga sudah saya buat seperti ini. Jadi kita tinggal panggil saja, caranya seperti tadi. Ini ekskur pertama pendidikan kepramukaan, saya panggil aja sama dengan kita pilih sheet ekskur, kemudian ini tarik ke bawah. Kemudian ini ekskur kedua seni budaya contohnya ya. Sama dengan saya pilih ekskur seni budaya, kemudian tarik saja, dan seterusnya ekskur berikutnya yaitu olahraga, saya tarik ke bawah. Sudah, semua udah lengkap. Dan saran ini nanti adalah ditulis oleh wali kelas ya. Kemudian semua ini diisi oleh wali kelas. Ketika di sini semua sudah selesai, udah lengkap, artinya ini sudah dikerjakan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Oke, tugas membuat kolom nilai, tugas membuat legger sudah selesai. Baik, ketika ini sudah selesai, maka yang berikutnya adalah kita membuat template LHB-nya, yaitu dengan Microsoft Word. Dalam hal ini saya sudah membuatnya di Google Doc seperti ini. Ini LHB ya. Sekarang saya buka. Format ini hanya sebagai contoh. Nanti silakan menyesuaikan dengan format rapot di sekolah Anda masing-masing. Perhatikan, di sini ada nama peserta didik. Kemudian di sini kan namanya belum ada. Namanya belum ada ya, tetapi saya sudah memberi buka kurung 2 ini. Maksudnya apa? Ini adalah kode yang kita gunakan untuk memanggil data dari sini nanti. Jadi sini. Jadi kalau ini nama peserta didik, pertama harus dibuat seperti ini. Buka kurung 2, kemudian kita panggil ini nama. Copy ya. Kemudian letak di sini, kemudian kita tutup. Harus 2. Kemudian ini NIS. Berarti saya copy NIS. Copy. Kemudian saya letak di sini. NIS. Ya. Kemudian garis miring saya buka kurung lagi. Ini adalah NIS dan NISN. Berarti saya copy di sini NISN. Kemudian saya letak di sini NISN. Dan ini, nah, yang tidak ada kotak-kotak yang tidak ada buka kurung tutup kurung seperti ini berarti semuanya akan sama. Nah, begitu juga untuk sikap spiritual, kita buka kurung 2, kemudian kode ini skp_spir itu adalah diambil dari sini, skp_spir. Kemudian sikap sosial buka kurung skp_sos itu diambil dari skp_sos. Kemudian ini pendidikan agama
nilai ini kan AGM nil P, maka di sini kodenya adalah AGM nil P. Semuanya saya copy sehingga semuanya persis sampai semuanya ke bawah. Itu adalah fungsi mail merge untuk memanggil data dari Excel atau Ledger yang kita buat tadi, sehingga nanti ketika kita render data itu akan masuk ke sini. Jangan khawatir dengan tampilan yang ada di sini, karena nanti setelah semuanya terproses ini tidak akan tampil seperti ini, tapi data-data yang ada pada kode-kode buka kurung tutup kurung itu akan diisi seperti yang ada di sini setiap mata pelajarannya. Artinya sekarang ini baru terbaca 3 halaman. Namun setelah data ini nanti masuk, karena dia berbeda-beda ya panjang pendek deskripsinya, tentu saja setiap siswa nanti akan mempunyai jumlah halaman yang berbeda-beda. Oke, kalau ini sudah selesai, tidak perlu di save karena dia akan auto save di sini, LHB Raport. Yang berikutnya adalah baru kita akan memanggil data tersebut. Dan yang akan kita lakukan ini adalah menggunakan AutoCAD. Untuk mengetahui apa itu AutoCAD, silahkan cek video saya di sini yang sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara menginstalnya dan membuat mail merge online sederhana dengan AutoCAD. Oke, anggap saja sekarang kita sudah menginstalnya. Sebelumnya pastikan kita mengaktifkan di sheet Ledger ya, jangan berada di sheet yang lain, di sheet Ledger, karena ini yang akan kita buat nanti adalah di sheet Ledger. Dan usahakan masih ada minimal 3 kolom yang ada di sebelah kanannya. Kalau khawatir silahkan tambah saja, lebih juga tidak apa-apa. Pilih add-on, pilih AutoCAD, pilih launch, new job, kemudian kita kasih nama rapor contohnya ya. Oke, kemudian next. Selanjutnya kita ambil datanya, yaitu data ini LHB Raport. Pilih from drive, ini LHB Raport, kita klik dan select. Setelah masuk, pilih next. Oh ya, untuk merge stepnya, karena di sini kan kita banyak sekali sheet, kita pilih yang Ledger ya. Nah, di sini langsung masuk nih. Nama kita cek, pastikan dia sama, pastikan dia sudah sama. Daripada nanti kita mengulang, mending kita periksa di awal dulu ya. Oke, semua udah oke, kita next. Kemudian file name. File name ini perlu diperhatikan juga, karena nanti dokumen ini kita akan buat per siswa menjadi satu file. Jadi kita akan buat per siswa. Caranya, kalau saya akan memilih nama. Jadi kita pilih di sini dulu. Kita akan pilih nama. Klik saja nama. Ini kan tadinya begini. Kita buka, kemudian kita klik nama, kemudian paste. Kan dia akan pilih. Dan selanjutnya saya kasih tanda pembatas begini, kelas. Oke. Kemudian saya kasih lagi semester. Dan saya kasih tahun pelajaran. Jadi nanti nama file setiap siswa itu akan diawali dengan nama siswa, nama lengkapnya, kemudian kelas berapa, semester berapa, dan tahun pelajaran. Oke, nah perhatikan yang file type. Kalau di video saya sebelumnya saya menjelaskan untuk membuat file PDF. Kenapa? Karena saya mau menjadi permanen supaya tidak bisa diedit. Namun hal ini akan rentan dengan kesalahan kalau kita mengelola banyak data. Jadi untuk file raport ini akan saya buat menjadi Google Docs saja atau Microsoft Word. Saya tidak mau menjadikan file dia PDF karena nanti kalau terjadi kesalahan maka saya harus mengulangnya untuk render lagi. Tapi kalau saya buat dengan Microsoft Word, dia akan lebih mudah karena bisa langsung diedit. Jadi saya sarankan pakai
Google Docs saja, atau nanti formatnya sama dengan Microsoft Word. Oke, saya pilih Microsoft Word. Kemudian multiple output mode, silahkan pilih ini, jangan pilih yang single output mode, karena single output mode itu nanti seluruh siswa akan menjadi halaman panjang satu file saja. Kalau ini akan menjadi satu siswa satu file. Jadi pilih multiple output mode atau classic mode ya. Setelah itu next. Oke, destination folder itu adalah di mana kita akan menyimpan. Jadi di sini secara otomatis akan tersimpan di folder rapot, yaitu nanti akan berada di sini. Akan banyak nih nama siswa, akan bertambah 3 siswa lagi karena kita mempunyai 3 record siswa saja ya. Jadi biarkan di rapot, kemudian saya next. Kalau mau menggantinya silakan pilih choose folder, jadi nanti bisa disimpan di lokasi folder yang berlainan, yaitu tetap berada di Google Drive kita. Kemudian saya pilih next, ini next saja, kemudian next saja. Ini share dokumen, ini maksudnya adalah apakah rapot yang kita sudah render nanti akan mau langsung terkirim otomatis ke email siswanya. Saya pikir tidak perlu lah ya, nanti kita akan kirim secara manual saja, karena kalau terjadi kesalahan maka siswa tersebut langsung mendapatkan emailnya. Jadi kita tidak mau seperti itu, sebaiknya kita no saja. Kalaupun mau mengetahui bagaimana cara email ini, ada di video saya sebelumnya, silahkan dicek. Oke, saya no saja, sehingga hanya tersimpan di dalam folder drive kita saja. Kemudian saya next. Apakah run trigger form? Yes. Kemudian yes. Kemudian run on time ya? Yes. Kita pilih 1 hour. Yes. Kemudian save. Setting sudah selesai. Sekarang kita akan render. Perhatikan di sini, di folder rapot saya ini hanya ada LHB dengan kolom nilai yang kita buat tadi. Tapi setelah kita render ini, kita play, maka nanti di sini akan bertambah 3 nama siswa, yaitu setiap siswa mempunyai satu dokumen atau file rapotnya masing-masing. Oke, saya akan play. Nanti di sini akan ada penambahan 3 file baru ya yang akan dibuat dari Autocrat ini. Play saja, play. Nah, perhatikan di sini sudah membuat ya dokumennya, dan ini sudah ada catatan starting. Kita tinggal saja di sini, tapi kita tunggu di foldernya sini apa yang terjadi. Apakah akan satu sudah ada ya. Nama peserta didik 1 sudah keluar. Oke, dan langsung 3-3-nya secara serentak keluar. Maka 3 file ini akan otomatis terbuat dari file render dari Autocrat ini. Mari kita cek satu persatu. Pertama namanya dulu. Sudah betul ya, nama peserta didik 1, 2, dan 3. Kemudian tadi kita kasih nama adalah kelas 4, kemudian semester berapa, dan tahun pelajaran berapa. Jadi langsung fix. Mari kita buka nama pertama. Oke, inilah hasilnya, luar biasa ya. Jadi langsung jadi setiap siswa mempunyai satu rapot. Kemudian kita lihat siswa yang berikutnya. Oke, juga sudah ada. Di sini sudah jelas nama peserta didik 2. Ini nama peserta didik 1, dan kita lihat yang ketiga. Iya, betul, nama peserta didik 3. Kemudian datanya juga sudah masuk, sudah sangat rapi. Nanti ini sudah siap cetak, kemudian ditandatangani. Kalau mau tanda tangan soft copy, kemudian dikasih stempel soft copy juga, ini jadi bisa di PDF-kan dan selanjutnya bisa dikirim ke alamat email masing-masing. Demikian video saya pada hari ini, mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Jika demikian, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar Anda serta bagikan. Siapa tahu di sekeliling Anda atau teman Anda ada yang memerlukan video ini. Terima kasih telah menonton, dukung terus channel ini, dan sampai jumpa lagi.